Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta hormat Bapak Ibu penguji. Hari ini saya Indi Sigita Julianti dengan BP 1910 841031 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Dinas Kependudukan dan Mencatat Prinsipal Kota Bukit Tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia. Menurut Ditjen Dukcapil, jumlah penduduk Indonesia tercatat pada tahun per 30 Juni 2022 yaitu sebesar 275.361.267 jiwa. Dengan jumlah yang sebanyak itu, tentunya Indonesia membutuhkan administrasi penduduk yang dapat terorganisasi dari pusat hingga ke daerah. Administrasi kependudukan yang dimaksud meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pencatatan informasi kependudukan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, administrasi kependudukan merupakan sebagai rangkaian penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, serta pendayaan gunaan hasilnya untuk pelayanan publik atau pembangunan sektor lainnya. Kualitas administrasi kependudukan yang baik sangat dibutuhkan karena menyangkut dengan kepentingan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan hal yang substansial karena tuntutan dari masyarakat yang terus berkembang seiring dengan tuntutan kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani. Pelayanan publik merupakan salah satu hal yang harus disorot dan diarahkan oleh birokrasi pemerintah. Perbaikan pelayanan publik pada era reformasi adalah harapan seluruh masyarakat. Tetapi pada era reformasi, kualitas pelayanan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perlu adanya strategi pelayanan publik yang baik dan rancangan-rancangan tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh aparatur pelayanan sehingga sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Lembaga pemerintah dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang bisa mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui perbaikan manajemen mutu pelayanan, yaitu guna untuk mengurangi kesenjangan antar tingkatan layanan yang diberikan oleh organisasi sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan atau penggunanya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bukit Tinggi merupakan salah satu instansi pelaksanaan pelayanan administrasi publik di Kota Bukit Tinggi berupa surat administrasi kependudukan. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Tercatat pada tahun 2022, Kota Bukit Tinggi memiliki jumlah penduduk sebesar 1.222.311 jiwa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi melakukan dua jenis layanan, yaitu layanan secara offline dan layanan secara online. Layanan secara offline, di mana memiliki dua tempat, yaitu pada kantor pusat di Dukcapil yang berlokasi di Jalan Haji Miskin, Pololok Mandiangin, Kota Senayan, dan di kantor Mal Pelayanan Publik yang berlokasi di Jalan Perwira, Belakang Balok, Kecamatan ABTB, Kota Bukit Tinggi. Dan layanan online berupa layanan online Dukcapil Laban, WA pengaduan, dan Telegram bot. Pada tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi memperoleh nilai tertinggi dari 4 OPD sampel pada penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pada tahun 2021 oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi juga rutin melakukan survei indeks kepuasan masyarakat. Adapun survei indeks kepuasan masyarakat yang peneliti ambil yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2021 dengan jumlah responden 217 orang dan hasilnya yaitu sebesar 89,64 dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 956 orang dengan hasil survei 97,10.
Berdasarkan hasil pengukuran kualitas dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi, jika dilihat dari IKM, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat dari tahun 2001 sampai akhir mengalami peningkatan. Dan secara pada tahun 2022, IKM sebesar 97,10 di dalam kategori sangat baik, yang berarti masyarakat sangat kuat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Distrik Capil Kota Bukit Tinggi. Namun, besarnya tingkat survei indeks kepuasan masyarakat, Distrik Capil Kota Bukit Tinggi juga mengalami beberapa permasalahan. Adapun permasalahannya seperti sarana dan prasarana pelayanan di Distrik Capil Kota Bukit Tinggi masih belum memadai, seperti tempat parkir yang masih dikatakan kurang karena hanya bisa digunakan oleh pemilik kendaraan roda 2. Sedangkan kendaraan yang memiliki roda 4 memasukkan kendaraannya di tepi jalan. Lalu tempat duduk di bagian informasi dan ruang tunggu pelayanan dinilai masih kurang karena masih terdapatnya beberapa masyarakat yang berdiri saat menunggu antrian dan terdapatnya ruangan kurang layak seperti ruangan pengasipan. Lalu permasalahan kedua yaitu kurangnya kehandalan dan keterlibatan pegawai, di mana hal ini ditunjukkan dengan masih terdapatnya kesalahan baik penulisan nama, tanggal lahir, dan tahun lahir pada dokumen kependudukan. Yang ketiga yaitu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinilai kurang cepat tanggap dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Apabila terdapat masyarakat yang memiliki kendala, maka pegawai di Distrik Capil melimpahkan permasalahannya kepada pihak atau badan yang terkait seperti Kabid atau Kasminya. Permasalahan keempat yaitu terkait dengan kedisiplinan pegawai, di mana pegawai layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi terlambat membuka layanan sehingga membuat masyarakat harus menunggu lama, di mana hal ini menyebabkan lamanya proses pencetakan dokumen administrasi kependudukan masyarakat. Adapun rumus masalah yaitu bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi untuk mengatasi kendala dalam pemberian layanan kepada masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kualitas layanan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi dalam mengatasi kendala dalam pemberian layanan kepada masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu manfaat penelitian yaitu ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun studi penelitian yang relevan yaitu menurut Muhammad Andi Septiandi dengan judul Strategi Kualitas Pelayanan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Yang kedua, menurut Muhammad Fukoni dengan judul Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Yang ketiga, Heriawan Abdullah Kunta dan Dina Susanti Hartono dengan judul Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai pelayanan prima di Kabupaten Bekasi. Yang keempat yaitu Damaira Islamianti Damumpoli dengan judul Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kepemilikan kadu identitas anak di Kota Mubagu. Yang kelima, Maria Stella dan Abdullah Rahman dengan judul Strategi Pelayanan Administrasi EKPT dalam kajian kepuasan pelayanan studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Dan yang keenam yaitu menurut Dwi Wardiani Putri dengan judul Strategi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dalam Peningkatan Pendapatan Asli di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun kajian teori yaitu strategi. Strategi merupakan suatu penetapan dari tujuan dan sasaran jangka panjang dari sebuah organisasi serta penggunaan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Adapun strategi yang peneliti gunakan yaitu strategi menurut David Osborne, yaitu terdapat strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi kontrol, dan strategi budaya. Yang kedua yaitu kualitas. Menurut Pasuraman, Z. Mulberry dan Berry mendefinisikan bahwa penilaian kualitas pelayanan sebagai suatu pertimbangan global atau sikap yang memiliki hubungan dengan keunggulan dari suatu pelayanan.
Lalu, pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Skema pemikiran, yaitu turunan dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang kedua, pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu turunannya ke fenomena peningkatan kualitas pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi. Lalu strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu strategi menurut Daftar Osborne dan Peter Plastik. Adapun definisi operasional, yaitu yang pertama variabel strategi inti. Indikatornya yaitu kejelasan tujuan, cara mengukurnya bagaimana pelaksanaan sesuai dalam dinas, apa yang menjadi sasaran jangka menengah dinas, apa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dinas. Kedua yaitu kejelasan peran. Apakah ada pembagian peran dalam dinas? Apakah ada pembagian peran dengan dinas lain? Apakah tupoksi masing-masing peran sudah berjalan? Lalu kejelasan arah. Apakah visi sudah berjalan? Apakah misi sudah berjalan? Lalu variabel strategi konsekuensi. Indikator persaingan terkendali. Cara mengukur apakah ada tentangan dalam organisasi, bagaimana penerapan sistem prosedur oleh dinas. Lalu indikator manajemen kinerja. Bagaimana bentuk pelatihan sumber daya manusia pada dinas, lalu bagaimana bentuk peningkatan kinerja pegawai. Yang ketiga yaitu variabel strategi pelanggan. Indikator pilihan pelanggan. Cara mengukur apa saja bentuk inovasi dari dinas. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan program dari dinas. Lalu indikator pilihan kompetitif. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap dinas. Apakah ada survei terhadap dinas. Lalu indikator pemasaran mutu pelanggan. Bagaimana penerapan SOP bagi dinas dan apakah sarana prasarana sudah tercukupi pada dinas. Lalu variabel strategi kontrol. Terdapat indikator pemberdayaan karyawan, yaitu cara mengukur bagaimana partisipasi petugas dalam kegiatan, bagaimana keterlibatan petugas dalam pengambilan keputusan. Lalu indikator pemberdayaan masyarakat, bagaimana kesediaan informasi dalam keterbukaan informasi pada dinas, dan apakah ada media untuk mengakses informasi bagi masyarakat. Lalu yang kelima yaitu strategi budaya, indikator menyentuh perasaan, bagaimana dinas memberikan reward dan punishment kepada staf, dan yang terakhir yaitu indikator mengubah pikiran, bagaimana cara dinas melakukan studi banding. Adapun pendekatan penelitian yang pernah digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan percussive sampling. Dan unit analisis pada penelitian ini yaitu lembaga, yakni Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi. Dan teknik analisis yaitu teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Lalu teknik keabsahan data di mana peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu sumber data. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.